Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi bertemu dalam YouTube kita, GKTI Raja Daud, di minggu kedua bulan September ini. Hari ini kita kembali akan mempelajari satu bagian firman Tuhan untuk menjadi pedoman kita dalam menjalani hari-hari dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Sebelum kita mendengarkan firman, belajar firman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari kudus-Mu. Pada hari ini kami bisa beribadah, kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah roh-Mu yang kudus yang mengurapi, memateraikan firman ini dalam hati dan pikiran kami. Urapi hamba-Mu yang berbicara, mengajar, dan setiap umat-Mu yang mendengar dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau berkati dan mereka bisa memahami firman ini dan mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Saudara, hari ini kita akan belajar satu bagian firman dengan judul yang sudah tertera di layar, korban bakaran. Nah, Bapak Saudara pasti kalau mendengar judul ini, bagi yang suka baca Alkitab, pasti langsung tahu nyambungnya ke kitab mana. Tentu kitab yang selalu berbicara soal korban-korban. Nah, itu ya. Ada korban bakaran, korban pendamaian, korban penghapus dosa. Kitab apakah itu? Nah, sesuai juga yang tampil di layar yang sudah ada, yaitu kitab Imamat. Nah, itu dia. Kitab Imamat. Dan kalau kita boleh jujur sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, kitab Imamat adalah kitab yang dibenci orang Kristen. Betul ya? Ini adalah kitab yang dibenci oleh orang Kristen dan sering sekali ketika ada kegiatan atau program gereja gemar membaca Alkitab, rutin membaca Alkitab, habis membaca Alkitab dalam setahun. Biasanya jemaat berhenti di kitab ini. Kenapa? Karena sangat membosankan. Bahasanya tidak nyambung dengan kehidupan kita di zaman modern ini. Penuh dengan kata-kata ritual dan tata ibadah yang tidak nyambung lagi di dalam hidup kita. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita Bapak Saudara untuk menggali teks imamat ini, khususnya di pasal 1 pembukaan, dari metode historis kritis. Nah, ini penting. Ini supaya menambah wawasan kita dan nanti kita akan lihat apa maknanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita buka dulu Imamat pasal 1 ayat 1 sampai 4 yang menjadi pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Imamat pasal 1 ayat 1 sampai 4 dengan judul perikop korban bakaran. Saya bacakan untuk kita semua Bapak Ibu Saudara. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara mengetahui background konteks penulisan kitab Imamat dari metode tafsir historis kritis. Nah, metode tafsir itu banyak, tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara kita sebagai gereja belajar, gereja memuridkan harus bisa memahami secara kontekstual dan historis. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat bahwa kitab Imamat ini Bapak Saudara adalah hasil dari tulisan para imam-imam yang ditulis saat mereka berada di pembuangan Babel sekitar abad 6 sampai 5 sebelum Masehi.
Dan dari metode tafsir atau historis kritis, yaitu teori sumber, documentary hipotesis, imamat itu ditulis menggunakan sumber P. Jadi ada teori sumber, 4 teori, JEDP, kitab imamat ini dari sumber P, priest, yang artinya imam, tulisan imam-imam. Nah, Bapak Saudara, kalau melihat Kejadian pasal 1 yang membahas penciptaan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, itu pun sumbernya dari P, priest. Selain sumbernya J yang menunjuk kepada YHWH atau Adonai, karena penulisannya memakai Tuhan, huruf besar semua, itu pasti sumbernya J, yaitu YHWH. Nggak boleh disebut menjadi Adonai. Lalu kalau sumber E, itu Elohis, kalau ada penulisan Allah. Yang dalam bahasa Ibrani, Elohim, yang menunjuk kepada ilah-ilah yang diadopsi orang Israel karena banyaknya ilah di sekitar zamannya, tetapi Allah Israel lah yang paling tinggi dan nomor satu. Sedangkan D itu Deuteronomis yang terkhusus kepada hukum-hukum Musa di kitab Ulangan. Nah, kitab imamat ini menggunakan sumber P, yaitu sumber yang memiliki ciri keteraturan dalam ibadah. Nah, itu sama seperti penciptaan. Teratur hari pertama sampai hari terakhir. Begitu juga dalam persembahan korban bakaran, ini menggunakan sumber P. Nah, Bapak Saudara, ini pasal 1 ayat 1 sampai 17 kita nggak bahas semua karena dia memiliki struktur di dalam perikop ini. Ayat 1 sampai 2 itu panggilan Allah kepada Musa, lalu Musa menyampaikan kepada bangsa Israel. Karena memang Musa lah yang dipercaya. Ayat 3 sampai 9 tata cara korban dari sapi. Hewan yang dikorbankan menunjukkan hewan yang paling mahal. Biasanya orang Israel memiliki uang, mempersembahkannya pasti sapi. Ayat 10 sampai 13 itu tata cara korban kambing domba yang menengah. Yang paling banyak sering dipersembahkan kambing domba. Jadi kalau ada orang Israel mempersembahkan sapi, pasti ini orang ekonominya tinggi. Nah, yang menengah kambing domba, sedangkan ayat 14 sampai 17 tata cara korban dari burung merpati atau tekukur, biasanya menunjuk kepada yang miskin, mempersembahkan burung merpati. Ada lagi yang lebih miskin, yaitu olahan roti, tapi tidak dibahas di dalam imamat pasal 1. Nah, itu strukturnya. Kalau Bapak Saudara baca sampai habis ayat 1 sampai 17. Tapi kita fokus ke 4 ayat dan kita menemukan kata kuncinya dan apa implikasinya dalam kehidupan kita mengenai korban bakar. Mari kita mulai dari ayat pertama, Bapak Ibu Saudara. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Nah, Bapak Ibu Saudara perlu tahu dulu, kemah pertemuan adalah tempat yang dibuat untuk menunjukkan hadirnya Adonai, YHWH, Allah Israel, untuk bisa berkomunikasi dengan umatnya, yaitu Israel. Nah, itu ya, harus ada. Nah, pertanyaannya kenapa harus ada kemah pertemuan? Karena sudah rusaknya relasi Allah dengan umat sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa di Taman Eden, kitab Kejadian. Jadi nggak bisa lagi secara dekat, kalau kita perhatikan, Taman Eden itu relasinya tanpa batas. Allah berjalan-jalan di taman, ya, dia bisa memanggil Adam tanpa batas. Tapi begitu jatuh ke dalam dosa, untuk menemui Allah atau Allah menemui umatnya, harus ada struktur yang dibangun, harus ada batas, dan itulah kemah pertemuan. Nah, teologi tabernakel atau kemah pertemuan ini nanti berlanjut sampai dibangunnya bait suci. Dan untuk di zaman kita, setelah penebusan Yesus Kristus, tidak ada lagi batas. Itulah yang namanya gereja. Jadi nyambung Bapak Ibu Saudara dari teologi perjanjian lama sampai perjanjian baru. Harus ada batas dan itulah kemah pertemuan. Dan kemah pertemuan itu dibagi 3 bagian. Pelataran, bagian depan, disitulah nanti tempat pembakaran atau penyembelian hewan untuk dipersembahkan. Di situ ada bejana basuhan juga. Lalu masuk ruang tengah namanya ruang kudus. Di situ ada roti sajian, ada kandil emas, di situ semua dan dupa. Nah, ini tempat yang hanya boleh dimasuki oleh imam. Lalu yang paling dalam itu ruang maha kudus. Hanya boleh dimasuki imam besar keturunan Harun sekali setahun untuk memerciki darah korban untuk pengampunan bagi umat Israel. Sekali setahun. Gak bisa semua orang masuk, ada pembatasnya.
Makanya kalimat di ayat 1 baik sekali. Tuhan memanggil Musa. Harus ada perantara, nggak bisa langsung kepada semua umat Israel, terkhusus kepada Musa. Nah, Bapak Saudara perhatikan, kata memanggil itu penting sekali. Di dalam bahasa Ibrani, wayikra, ia memanggil. Itu menunjukkan inisiatif Allah. Inisiatif Allah yang selalu memulai kepada umatnya. Namun saudara, secara metode historis kritis, teks imamat ini dibangun dari kisah-kisah gaya penyembahan bangsa-bangsa berhala di timur dekat kuno, di budaya timur dekat kuno. Itu bangsa-bangsa seperti Kanaan, Mesir, Babel. Dari dulu gaya penyembahan kepada dewa-dewa itu sudah dilakukan. Dan caranya memang juga memberikan korban bakaran. Nah, tetapi ayat 1, para imam yang menulis teks ini langsung menentang teologi yang dipakai oleh budaya-budaya asing di timur dekat kuno. Yang memberikan korban untuk menyenangkan para dewa-dewa, yang memberikan korban untuk mencari dewa-dewa atau mencari ilah atau Tuhan mereka. Tetapi dari ayat 1 langsung Allah memanggil, wayikra. Bukan manusianya yang mencari dewa, tetapi Adonai atau Allah Israel yang berinisiatif memanggil Musa. Bapak Saudara, kenapa kita harus bergereja? Karena Yesus sudah menebus kita, memanggil kita. Maka itu terciptalah sebuah relasi. Nah, Bapak Saudara, ini yang poin yang akan kita pelajari. Persembahan apapun yang kita berikan kepada Tuhan, itu pada dasarnya untuk adanya sebuah relasi. Ini tidak akan ditemukan di dalam teologi bangsa-bangsa asing penyembah berhala, yang mereka tidak punya relasi, karena mereka memberikan sesajen, memberikan korban bakaran untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Entah itu mau dapat berkat, entah itu mau dapat kesuburan, entah itu mau dapat keturunan. Jadi hanya hubungan sebatas tuan dengan hamba. Tetapi dalam iman kita, kita punya relasi karena Tuhan yang berinisiatif memanggil kita. Kalau kita mau dicari dan dipanggil, saya ingin memberikan bahasa provokatif nih. Kalau Tuhan itu yang selalu datang dan mencari kita, mulai dari kitab Kejadian ya, begitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, muncul kalimat, "Hai Adam, di manakah engkau?" Dia mencari. Tuhan kita adalah Tuhan yang mencari. Itu bedanya dengan agama dan kepercayaan lain. Nah, pertanyaannya, kalau kita mau dicari, berarti kita harus apa dulu, Bapak Ibu Saudara? Seperti main peta umpet. Kalau teman kita mau cari, kita harus ngapain? Sembunyi ya, tetapi ada bahasa yang lebih provokatif. Kalau Tuhan ingin mencari dan memanggil engkau, maka hilang dulu. Nah, kita adalah orang-orang hilang yang dicari dan ditemukan lewat penebusan Yesus Kristus. Seberapa jauh engkau terhilang pada hari ini? Seberapa jauh engkau jauh dari Tuhan, gak pernah ke gereja, gak pernah berdoa, gak pernah baca Alkitab, seberapa jauh? Yakin dan percayalah, engkau akan dicari. Dan ketika engkau dicarinya, ditemukannya, engkau tidak bisa menolak, dan engkau akan memberikan korban hidupmu, persembahan hidupmu kepada Dia. Bukan soal materi, bukan seperti lagi bangsa Israel di kitab Imamat yang memberikan sapi, kambing, domba, atau burung merpati, melainkan hidupmu kau berikan. Korban selalu berbicara relasi. Dan relasi tercipta bukan karena kuat dan kepintaran kita, melainkan Tuhan yang mendatangi dan mencari kita. Bersyukurlah untuk iman yang percaya kepada Tuhan yang memiliki inisiatif mencari dan menyelamatkan kita. Haleluya sekali itu, Bapak Saudara. Wayikra. Nah, kita lanjut ayat kedua. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yaitu dari lembu sapi atau dari kambing domba. Muncul berkali-kali kata persembahan. Bapak Ibu Saudara hitung saja sampai ayat 4, nanti muncul terus kata paling banyak persembahan. Nah, ini menarik. Kata persembahan inilah yaitu korban.
korban dalam bahasa Ibrani-nya, atau nanti diadopsi juga oleh Arab, kurban. Jadi sama. Persembahan atau yang dipersembahkan. Itu dia. Korban. Nah ini akar kata korban atau persembahan tadi, bahasa Ibrani-nya korban, akar katanya itu dari 3 huruf Ibrani, Bapak Ibu Saudara. Kof, resh, bet. Ya, jadi huruf Ibrani itu konsonan semua, nggak ada vokalnya. Kof, resh, bet. Artinya bukan persembahan, mendekat. Arti dari akar kata korban, kof, resh, bet, dalam bahasa Ibrani, mendekat. Nah ini menarik sekali. Jadi korban itu bukan soal apa yang kau persembahkan kepada Tuhan, bukan soal hewan yang dipersembahkan kepada Tuhan, bukan soal materi yang kau berikan kepada gereja atau Tuhan, melainkan hidupmu yang semakin mendekat kepada Tuhan. Dari poin pertama, korban itu dimulai dari inisiatif Allah, lalu kita mengembalikan atau memberi kepada Dia, sehingga terciptanya relasi. Maka dari yang kedua, relasi akan menciptakan kedekatan. Itulah korban sesungguhnya. Korban itu mendekat kepada Tuhan. Jadi bukan soal apa yang kau berikan. Makanya jangan pernah lagi memiliki teologi atau pemikiran semakin aku menabur, semakin aku diberkati. Enggak pernah Alkitab berkata seperti itu, Bapak Saudara. Semakin aku memberikan 100.000, aku akan diberkati Tuhan 1 juta. Kita bukan teologi bisnis dengan Tuhan. Enggak. Ketika engkau memberi kepada Tuhan, itu artinya kau semakin memiliki relasi yang dekat kepada Dia. Itulah arti korban. Dari akar kata kof, resh, bet, mendekat. Menarik sekali, Bapak Saudara. Kalau kita hanya memahami konteks historisnya, kita akan pusing dan ngantuk dengan kitab Imamat. Tetapi ternyata di balik makna itu ada pemahaman yang luar biasa. Makanya kitab Imamat memiliki kekhususan atau inti dari seluruh kitab Imamat hanya satu, Bapak Saudara. Bukan korban ya. Itu kan tata cara yang mereka lakukan. Apa inti dari kitab Imamat? Kekudusan. Kadosh. Terpisah. Dikhususkan untuk Tuhan. Kalau berbicara dikhususkan untuk Tuhan, maka engkau pasti setiap hari memiliki relasi dan mendekat kepada Tuhan. Itulah korban yang Tuhan mau, itulah korban yang sejati. Korban bakaran adalah praktik ritual orang Israel yang dilakukan dulu ribuan tahun lalu. Tapi itu tidak lagi berlaku di zaman sekarang, bahkan bagi orang Yahudi sendiri. Maka korban bakaran yang sesungguhnya adalah hidupmu semakin memiliki relasi yang dekat kepada Tuhan. Seperti saya katakan, seberapa jauh pun engkau hilang, Dia akan menemukan dan mencari engkau. Kita nggak akan bisa lari. Kita nggak akan bisa nolak apapun yang Dia lakukan dalam hidup kita. Nggak bisa ditolak. Anugerah yang tidak bisa ditolak. Maka itu Bapak Saudara, jangan lagi pernah terfokus berbicara korban, persembahan, hanya soal uang atau materi. Ya. Itu memang perlu di dalam penginjilan dan pelayanan untuk sebagai support, tetapi yang paling penting adalah hidupmu semakin mendekat kepada Tuhan. Itulah korban bakaran yang sesungguhnya. Nah itu dia ya. Mendekatlah kepada Tuhan. Nah saya selalu kasih tips. Kalau ingin memiliki relasi dan mendekat kepada Tuhan, Bapak Saudara, tidak harus dengan gaya berdoa yang monoton. Seakan-akan Tuhan itu sangat jauh. Enggak dong. Dia kan Immanuel, selalu beserta kita. Dalam kondisimu yang sekarang stres, kecewa, sakit hati, penuh dengan air mata, mendekatlah kepada Dia. Sampaikan keluh kesahmu, curhatlah kepada Dia. Marah pun enggak apa-apa kepada Tuhan. Itu menunjukkan engkau anaknya karena engkau memiliki relasi yang erat. Kalau relasi hanya sebatas Tuhan aku mau ini, Tuhan bantu aku, Tuhan terima kasih, itu sebatas Tuhan dengan hamba. Balik lagi ke konteks bangsa-bangsa berhala.
yang mengitari bangsa Israel pada zaman itu. Tetapi enggak, para imam yang menulis teks ini, ketika mereka dalam rasa kecewa dibuang di Babel, ingat ya ketika dibuang di Babel, Bait Allah dihancurkan oleh pasukan Nebukadnezar, mereka merasa mereka hopeless, mereka merasa Tuhan mereka kalah. Tapi para imam menguatkan dengan memberikan satu teologi yang penting sekali, yaitu relasi yang mendekat kepada Tuhan. Nah, itu penting. Jadi jangan pernah kita menjauh dari Tuhan sehingga kita tidak memiliki relasi. Maka korban yang kau berikan yaitu berupa duitmu pun gak ada artinya di hadapan Tuhan. Itu penting, Bapak Saudara. Kita lanjutkan ayat ketiga. Jadi tadi ayat pertama kata yang penting itu memanggil wayikrah, dan ayat kedua persembahan yang diulang-ulang yaitu korban, dari akar kata kofresh dan bet, artinya mendekat. Mari kita lihat ayat 3, ini penting sekali. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, ini yang pertama karena paling tinggi kastanya, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Perhatikan Bapak Saudara, kata tidak bercela. Ini penting sekali dalam korban yang dipersembahkan umat Israel di kemah pertemuan ataupun di bait suci nanti, harus tidak bercela. Mau itu sapi, lembu, kambing, domba, itu diperiksa oleh imam, gak boleh ada celahnya sedikit pun. Itu menandakan kekudusan. Dan yang terbaik diberikan kepada Tuhan supaya dia berkenan. Nah, itu adalah korban binatang yang tidak bercela. Tapi dari ayat 3 ini Bapak Saudara, perhatikan, korban bakaran. Nah, itu ya. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran. Nah, ini juga menjadi judul perikop dari pasal 1 ya. Dalam bahasa Ibrani artinya olah. Korban bakaran itu bahasa Ibraninya olah. Dari akar kata ala, A-L-A, 3 huruf, naik, artinya naik. Jadi bukan soal jenis binatang sapi lembunya yang diberikan, tetapi makna dari olah atau korban bakaran adalah naik. Dan naik ini bicara sapi atau lembu yang sudah dibakar, asapnya itu naik menjadi wangi-wangian yang menyenangkan Tuhan. Naik. Ini menjadi wangi-wangian yang menyenangkan Tuhan. Nah, Bapak Saudara ketika baca ini pasti lucu. Dan memang ini tradisi di timur dekat kuno. Di bangsa-bangsa yang tadi kita sebut seperti Kanaan, Mesir, Babel, korban asap yang sudah dibakar, jadi binatang itu sudah dibakar, asapnya naik, itu kan ada baunya, wangiannya. Itu pada zaman itu yang diadopsi oleh para imam, ceritanya lucu. Asap itu, korban bakaran itu, jadi makanan dewa. Bagi dewa Mesir, Kanaan, dan Babel. Itu kepercayaan mereka pada zaman itu. Itu makanan dewa. Tetapi lagi-lagi para imam mengubah makna teologi dari cerita itu, dari cerita timur dekat kuno, budaya timur dekat kuno, bukan untuk makanan para dewa, tentu Tuhan tidak makan asap. Tetapi tanda naiknya persembahan sebagai penyerahan penuh kepada Tuhan. Ini loh aku Tuhan, manusia berdosa. Aku berserah kepadamu. Tanpa engkau, tanpa relasi dengan engkau, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tanda penyerahan penuh. Dan wangi-wangiannya itu menyenangkan Tuhan, baunya menyenangkan Tuhan. Ini hanya bahasa manusia yang dipakai oleh penulis untuk menunjukkan ada kesenangan yang Tuhan merasa ketika korban bakaran itu naik dan menyenangkan dia. Ada kesenangan. Berarti apa? Persembahannya tidak bercela. Artinya Bapak Saudara, di dalam hidup kita, korban kita, hidupmu yang tidak bercela, itu menjadi bau harum di hadapan Allah, naik di hadapan Allah. Penyerahan penuh. Apakah mungkin kita tidak berdosa? Ya, nggak mungkin. Apakah mungkin kita tidak bersalah? Nggak mungkin. Tetapi setelah penebusan Yesus Kristus di salib Golgota, maka kita dibenarkan. Maka kita berserah penuh. Anugerah, by grace alone. Tanpa anugerahnya kita nggak bisa hidup. Maka itu serahkan hidupmu kepada Tuhan.
Korban selalu berbicara relasi karena kita mendekat kepada dia. Yang kedua, korban selalu berbicara penyerahan total kepada kedaulatan Allah. Penyerahan total kepada kedaulatan Allah. Itulah arti kata olam atau Allah, naik. Tuhan gak akan suka kepada orang yang sok hebat, sok jago, sok pintar. Tuhan akan suka kepada umat yang memberikan hidupnya naik mendekat dan berserah penuh. Penyerahan total kepada Tuhan. Mari kita tutup ayat 4, Bapak Ibu Saudara. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Ini adalah imam, ya, Musa, dikatakan harus meletakkan tangannya di ayat tempat wesamak yado dalam bahasa Ibrani-nya. Meletakkan tangannya ini adalah simbol identifikasi dan representasi. Karena pada zaman itu seperti ada transfer dosa, gitu ya. Kita manusia berdosa, dosa itu dituangkan atau transfer kepada sapi, lembu, kambing, domba ataupun burung itu, sehingga korban dibakar untuk menyenangkan Tuhan. Dosamu sudah diampuni. Identifikasi. Tapi karya Kristus menghapus semua ritual ini. Tidak ada lagi pembatas. Tapi Kristus yang menanggung sendiri semua dosa kita. Sehingga dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Gak perlu lagi ada korban tiap tahun, lembu, kambing, domba, burung merpati. Sekali untuk selamanya, pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia membelah tabir bait suci, menandakan tidak lagi pembatas. Tidak ada lagi korban-korban bakaran. Tidak ada lagi bait suci, sudah hancur. Tetapi kita hidup di dalam iman dengan kekuatan Roh Kudus. Ini menjadi perenungan kita, Bapak Ibu Saudara. Walaupun judulnya saya berikan korban bakaran, tapi saya tidak bercerita penuh tentang tata cara atau ritual di kitab Imamat, yang tentu tata cara yang sudah tidak dipraktekkan lagi, baik bagi orang Yahudi, apalagi kita. Tetapi ada makna yang luar biasa dari korban bakaran hari ini. Korban bakaran itu menandakan kita memiliki relasi kepada Tuhan itu sendiri. Kenapa? Karena dialah yang memulai, karena dialah yang memberikan anugerah dan menyelamatkan kita. Wayikra, ia memanggil. Lalu tadi dikatakan ayat 2 kata korban dari 3 huruf Ibrani yang artinya mendekat. Bukan soal materi, bukan soal uang apapun yang kau berikan, jangan pernah pamrih dalam pelayanan. Tetapi hidupmu semakin mendekat kepada Tuhan. Makanya Rasul Paulus berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Lalu dia 3. Korban bakarannya itu olah. Dari akar kata Allah artinya naik. Menjadi wewangian, bau-bauan yang menyenangkan hati total. Penyerahan penuh kepada Tuhan. Seakan-akan penulis Imamat ini mengatakan, tanpa Adonai, tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sama seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, di luar aku, kau nggak bisa berbuat apa-apa. Maka itu Bapak Saudara, yuk kita persembahkan hidup kita sebagai korban bakaran yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan soal ritual, bukan soal uang, apalagi materi, melainkan kau memiliki relasi yang semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu di hari kudus-Mu ini. Biarlah firman ini dimateraikan Roh Kudus dalam hati dan pikiran kami. Kami semakin mencintai firman-Mu. Dan yang paling penting, kami mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus, kuatkan kami, tolong kami untuk bisa memahami firman-Mu lebih dalam lagi. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.